Kembali lagi ke channel kesayangan kita, channel Cahaya Hati, bersama saya Sugianto Sulaiman. Hari ini kita akan bicara mengenai aplikasinya dari kebijaksanaan. Kemarin kan kita bicara kebijaksanaan. Masih ingat saudara-saudara? Unsur daripada kebijaksanaan itu kan seperti yang saya sebutkan kemarin ada dua, yaitu logika IQ dan EQ, emotional quotient. Logika menggunakan otak, sedangkan perasaan menggunakan hati. Jadi hati plus otak. Dari zaman dulu, kedua prinsip ini sudah diaplikasikan oleh nenek moyang kita bahkan. Kita lihat bangunan-bangunan lama, misalnya candi yang ada di Jawa Tengah. Kita lihat misalnya Candi Mendut. Itu kebijaksanaan dilambangkan oleh patung atau orang Buddha menyebutnya Rupang Sakyamuni. Tapi di kiri dan kanannya ada dua yang mereka sebut bodhisatta atau makhluk suci yang melambangkan logika dan melambangkan perasaan. Nah, ini bukti nyata bahwa dari dulu nenek moyang kita sudah berpikir untuk menggabungkan antara otak dan hati. Gabungan otak dan hati inilah kemudian menjadikan kita bijaksana. Kalau kita ngomong teori seperti ini kelihatannya seperti sederhana. Tapi jika kita aplikasikan dalam kehidupan ternyata tidak mudah. Logika dan perasaan itu saling bertentangan, sering saling bertentangan, bahkan memang saling bertentangan. Contoh, ketika kita menyatakan, logika menyatakan bahwa rokok itu merusak kesehatan, itu kan logika. Tapi perasaan mengatakan rokok itu enak loh, dia bisa ngurangin stres. Dia bisa menemani kita di saat kita perlu ketenangan. Nah, lalu mana yang mesti kita pakai? Logika atau perasaan? Apalagi kalau kita ketahui bahwa rokok itu mengandung nikotin, candu, yang membuat kita sulit untuk melepaskan diri dari itu. Nah, banyak hal yang seperti itu dalam kehidupan kita. Secara logika kita tahu rokok itu tidak sehat, tapi perasaan mengatakan rokok itu menenangkan. Nah, itulah yang terjadi. Pertentangan antara kedua, antara logika dan perasaan. Contoh lain misalnya, ketika orang pulang dari melaksanakan bakti sosial. Sering kita ketemu orang baru. Dari mana nih? Oh, saya baru pulang dari bakso. Nah, banyak juga orang merasa, alah sombong banget sih dari bakso segitu aja. Gue bisa bikin lebih. Padahal secara perasaan kita harus mengakui kebajikan orang. Apa orang melakukan bakso? Kita bisa lebih-lebih dari mana? Tetapi kadang kita mengacukan perasaan itu. Yang kita gunakan logikanya. Nah, mestinya logika dan perasaan itu harus kita seimbangkan, balance.
Orang baru pulang dari Baksos, dia tentu capek. Coba kita apresiasi. Waduh, hebat ya, baru pulang dari Baksos. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan, Baksos yang Anda laksanakan, membawa hasil yang baik. Mudah-mudahan Anda berbahagia, sehat, dan sejahtera. Dia kan senang kalau mendengar itu. Tapi ketika kita merasa sirik, kita merasa tersaingi, kita merasa benci, maka timbullah perasaan halah, menghina malah. Baru Baksos begitu aja kesombongnya selangit. Padahal kalau kita pandai untuk mengatur perasaan kita, kita memberi apresiasi kepada orang yang melaksanakan Baksos, tentu dia berbahagia, kita juga berbahagia. Nah, ini contoh kebijaksanaan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulut ini bukan gunanya untuk mencaci maki, memprotes, melarang, menghina, tapi coba gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Mari kita mengapresiasi kebajikan-kebajikan orang agar ia menjadi lebih bajik lagi, lebih bijak lagi, lebih banyak kebajikan-kebajikan yang bisa dilakukan. Kita memberi semangat. Justru lebih banyak orang yang memberi hal-hal yang negatif karena siriknya Pak. Ada lagi orang bilang begini, kalau dia jahat sama gua, saya bisa lebih jahat lagi dari dia. Kita sering mendengar begitu kan? Kalau dia ambil duit saya 1 juta, gua ambil duit dia 100 juta. Dia kapok dia sekali. Jadi kejahatan dihajar kejahatan lainnya yang lebih gede. Nah, apakah itu bijaksana? Secara logika, ketika orang mengambil uang kita 1 juta, kita ambil uangnya 10 juta atau 100 juta, kita cuan dong. Nah, itu logika. Tapi perasaan kita pasti ngomongnya beda. Lu jangan gitu dah. Masa lu ngambil sampai capek sih? Kalau mau balas dendam juga cetiau aja, dia kan ngambil cetiau. Tapi perasaan ini sering terombang-ambing. Itu yang saya maksud. Keseimbangan antara logika dan perasaan itulah membuat kita pada titik kebijaksanaan. Bukan bijaksana-bijaksini, tapi bijaksana. Saya senang memberi contoh yang nyata juga. Misalnya kalau kita bicara orang yang kita kenal bersama. Kalau Anda tidak kenal, saya kenal, itu tidak ada gunanya. Kalau Anda kenal, saya tidak kenal, juga tidak ada gunanya. Contoh misalnya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, diserang di mana-mana. Dikatain dia pengkhianat, dikatakan dia jahat. Bahkan namanya pun dibangkitkan kembali, nama Mulyono yang dahulu nama yang dianggap membawa sial, nama yang tidak kemudian digunakan lagi, Mulyono. Sekarang Pak Jokowi dipanggil Mulyono oleh lawan-lawan politik. Kalau kita pakai logika, tentu
kita harus balas itu. Nah, perasaan kita juga nggak nyaman kan dibegitukan. Nah, apa yang kemudian kita lihat praktek yang digunakan oleh atau dipraktekkan oleh beliau, Bapak Presiden kita. Beliau tidak menanggapi, mau panggil Mulyono kek, mau panggil Mul kek, mau panggil apa kek. Dia hanya senyum, kadang cuma diam. Saya tidak membela Pak Jokowi. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan itu benar atau salah. Tetapi cara dia menghadapi reaksi itu saya anggap luar biasa. Sehingga lama-lama serangan itu bukan membentur tembok. Kalau membentur tembok kan masih ada bisa bergema. Serang itu lenyap seperti angin. Walaupun dihembuskan secara kencang, dia hilang karena tidak menyentuh tembok, sehingga tidak bisa bergema. Nah, ini praktek kebijaksanaan yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan keluarganya. Nah, misalnya kemarin ada jet pribadi yang ditebengin oleh Kaisang misalnya. Itu kan meriah. Kaisang datang ke KPK, mengisi formulir, dan bahkan membayar uang yang ditetapkan KPK sebagai denda. Kalau mau jujur, Kaisang kan bukan penyelenggara negara. Nah, lalu kan yang tidak boleh di dalam KPK itu, dalam undang-undang korupsi itu adalah transaction of influence, transaksi pengaruh. Dia kan bukan pejabat negara. Bagaimana dia bisa mempunyai pengaruh? Nah, orang bilang, oh yang berpengaruh bapaknya. Lalu bapaknya dong yang bertanggung jawab. Di mata hukum, siapa yang melakukan, dia yang bertanggung jawab. Nah, kalau dimintai pertanggungjawab bapaknya, Pak Jokowi, yang melakukan naik pesawat jet pribadi itu kan Kaisang, bukan bapaknya. Tapi karena responnya demikian baik, hal ini hilang. Seperti cuman tertiup, lalu dihembuskan, lalu kena angin, dibawa angin dan hilang. Kalau dia kena tembok atau Anda bersikap keras, nah itu bergema. Kan kalau suara kena tembok dia bergema. Demikian juga dalam peristiwa Papa Fufu itu, praktek yang sama dilaksanakan. Papa Fufu, katakan itu benar terjadi, tapi kita lihat dong itu di tahun berapa. Nah, ketika permusuhan itu terjadi antara pihak Prabowo dengan pihak keluarga Jokowi 2014, 2019 itu terjadi, tentu berbeda dibandingkan dengan 2024 kemarin. Suasananya kan berbeda, konteksnya berbeda. Nah, ini kemudian didaur ulang agar timbul kebencian sehingga retak hubungan Prabowo dan Gibran. Tapi karena reaksi dari Gibran tidak menggebu-gebu, dia juga seperti hilang, seperti angin. Nah, kebijakan apa yang kita bisa ambil di sini? Kebijakan menggunakan logika dan
menggunakan perasaan, menggunakan otak dan hati. Nah, ini akan menimbulkan kita pada satu titik keseimbangan, di mana kebijaksanaan itu timbul. Apakah dalam hidup ini kita perlu bersikap bijaksana? Oh iya, kita perlu. Kalau kita tidak bijaksana, maka banyak terjadi hal-hal yang fatal. Misalnya, baru tadi saya dengar ada mahasiswa yang bunuh diri, loncat dari gedung parkir. Kenapa orang sampai terbuat nekat seperti itu? Karena dia tidak punya harapan. Dia merasa hidupnya itu hampa. Hidupnya itu kalau dia lanjutkan seperti sudah tidak ada gunanya. Jadi dia mengambil tindakan nekat, tindakan yang sudah tidak dapat lagi dikontrol, yaitu bunuh diri. Kita tidak tahu setelah orang mati, apakah persoalannya selesai. Kita tidak tahu itu, karena kita belum mati kan. Tetapi, coba kita bayangkan, betapa sedihnya orang tua. Dia sudah memelihara sang anak minimal 20-an tahun. Nah, itu kan dari segi perasaan sedih. Nah, logikanya gimana? Logikanya mestinya kita mesti ada komunikasi. Makanya sebelum bunuh diri, sebelum melakukan hal-hal yang nekat, channel ini juga membuka kesempatan orang untuk komen, untuk mendapatkan minimal tempat curhat. Kami akan memperhatikan dengan baik. Kita akan gunakan segala kemampuan kita untuk berbicara agar yang bersangkutan memperoleh perhatian. Misalnya saja ada orang yang curhat ke saya mengenai debt collector. Betapa dia merasa seram dengan didatangi orang ya tinggi gede, orang dari Indonesia Timur misalnya. Dan menyeramkan sekali, dia ancam, dipermalukan, dikata-katain. Ya kita tentu merasa perasaan kita tercabik-cabik. Dan kita merasa kesal. Nah, logikanya bagaimana? Logikanya kita pengen menghajar orang itu. Tetapi kan kita hutang. Ada sejumlah hutang yang mesti dibayar. Jadi nasihat saya kalau dikejar-kejar sama, kalau kita bayar hutang. Tapi kita belum punya uang. Ya nanti kita bayar setelah kita punya uang. Nah, menghadapi teror mereka bagaimana? Teror itu tidak gampang juga dihadapi. Kita perlu kesabaran. Banyak yang kemudian mencoba melapor ke polisi, malah ditolak. Dibilang, udah bayar aja dah. Bagaimana solusi saya? Solusinya ialah kita harus membayarnya, iya. Ketika kita ada uang harus bayar. Lalu berapa yang mesti kita bayar? Mari kita lihat berapa uang yang kita peroleh. Ya tentu juga harus tambah bunga lah ya. Berapa lama kita pakai. Hitung aja sesuai kemampuan kita. Bayar.
Dia nggak mau terima, sudah. Yang penting kita bayar. Lalu bagaimana dengan teror? Ini memang tidak gampang. Tidak gampang. Ya, kalau Anda orang yang beragama, kalau Anda mau keluar dari teror ini, bacakan doa. Semoga engkau berbahagia. Bacakan doa. Doakan. Doa supaya hati kita tidak tenang, supaya kita mampu mengatasi masalah. Jadi solusi harus kita pakai. Jangan gampang bunuh diri. Bunuh diri itu suatu tindakan yang tidak menggunakan lagi logika dan perasaan. Seperti juga yang kemarin, satu keluarga terjun dari lantai 27. Mak, bapak, anak 2. Betapa sedihnya kita mendengar kisah-kisah seperti ini. Ya tentu melalui channel ini saya berharap tidak lagi terjadi hal seperti itu. Karena itu channel ini membuka diri bagi mereka yang buntu pikirannya. Jangan nekat, bicaralah. Kita akan bersama-sama, kita akan menerima penderitaan Anda, kesulitan Anda semampu kita. Tapi juga jangan diharapkan seperti ini. Kalau orang yang berhutang lalu saya yang suruh bayar, ya itu tidak mungkin. Pernah begitu? Pernah. Saya bukan orang yang punya uang yang banyak dan saya tidak mungkin membayar utang Anda. Tetapi penderitaan Anda bisa di-share. Semoga saya bisa membantu. Nah, demikian dengan topik hari ini mengenai kebijaksanaan dan aplikasinya. Jika suka dengan channel ini, silakan bunyikan lonceng, like, dan subscribe. Semoga kita selalu bisa membagikan kebersamaan dan kebahagiaan bersama. Demikian dari saya, Sudianto Sulaiman.